kemudahan akses informasi, disrupsi teknologi, literasi publik era digital, menjadi tantangan dalam membangun ekosistem komunikasi yang berkualitas. Kepiawaian seorang jurnalis menyajikan fakta menjadi tumpuan media massa memposisikan diri sebagai sumber informasi yang tak hanya cepat, namun juga tepat dan aktual sebagai rujukan publik. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap insan pers di seantero tanah air, PLN Journalist Awards kembali digelar. Mengusung tema, energi ramah lingkungan membangun keberlanjutan dan tingkatkan kesejahteraan. PLN bukan hanya menggelorakan penggunaan energi bersih, namun juga berkolaborasi dengan media, mengedukasi peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat melalui transisi energi. Bergeser dari energi kotor menjadi energi bersih. Dari energi mahal menjadi energi murah. Dari energi impor menjadi domestik. Lebih dari itu, dengan diseleksi secara ketat oleh para dewan juri yang kredibel, PLN Journalist Awards terus melahirkan berbagai karya jurnalistik terbaik. Dari 400 karya di tahun 2020, melonjak tajam menjadi lebih dari 1.110 karya di tahun 2023. PLN Journalist Awards sukses menjadi magnet bagi para wartawan mengaktualisasi diri, menjadi wadah para pewarta menuangkan kreasi, mengisi ruang publik dengan informasi yang berkualitas. Inilah PLN Journalist Awards 2023, wujud nyata kolaborasi PLN dengan insan media, bergerak seirama menyajikan informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa sekalian, sahabat PLN dan Bangkapos dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita yang seputar hadis-hadis pilihan yang akan saya jelaskan dan saya baca. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dalam hadis ini, kata beliau, kuntu khalfan Nabi SAW. Aku pernah dibonceng Nabi Muhammad SAW, atau aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad SAW pada suatu hari. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faqala ya gulam, wahai anak kecil. Pada saat itu Ibnu Abbas masih anak kecil, tapi beliau memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas dengan nasihat yang sangat bagus, yang memiliki makna yang sangat dalam. Apa kata beliau? Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya ingin mengajarkan kamu beberapa kalimat. Apa itu kalimatnya? Pertama, kata beliau, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah bersamamu. Masya Allah, ini adalah hadis yang sangat bagus. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah kalimat tauhid kepada seorang anak kecil yang dia belum dewasa, tapi kalimat ini benar-benar tertanam dalam dada anak kecil. Makanya anak kecil itu lebih enak dikasih doktrin, dan itu akan tertanam dalam dadanya dibandingkan orang sudah dewasa yang sudah banyak terkontaminasi pemikirannya, ya. Maka kata Rasulullah SAW kepada anak kecil ini, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Bukan maksudnya kita jaga Allah itu Allah dijaga kayak seorang ibu menjaga anak kecil atau security yang jaga kantor, bukan. Tapi maksudnya adalah jagalah Allah adalah jagalah syariatnya, jagalah hukum-hukumnya, jagalah perintah-perintah dan larangannya. Berarti kita menjaga seperti jaga sholat, jaga puasa, jaga mata, jaga kemaluan, ya, jaga anggota tubuh kita dari bermaksiat. Ini maksudnya jagalah Allah. Nah, kalau kita menjaga Allah, apa balasannya? Kata Rasulullah SAW, niscaya Allah akan menjaga kamu. Nah, jadi Allah jaga kita sehingga kita tidak mudah dapat bala, tidak dapat musibah, ya. Karena al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita.
jaga kita dari bala, jaga agama kita, jaga dunia kita, jaga akhirat kita, jaga keluarga kita, bahkan jaga harta kita. Nah, ini banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Bahwasanya orang soleh itu Allah jaga dia, bahkan anak keturunannya Allah jaga. Karena apa? Karena berkah kesolehannya yang suka menjaga Allah, Allah jaga dia. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang meninggal dunia, ada pembongkaran kuburan-kuburan, ternyata jasadnya masih utuh, tidak hancur. Ini berita yang masyhur. Kemudian kita tanya kenapa jasadnya masih utuh. Oh, dia dulu orang soleh, dia dulu adalah orang yang penghafal Quran, dia adalah orang yang suka mengajar ngaji dan semisalnya. Oh, Masya Allah, ternyata dia menjaga Allah. Akhirnya ketika dia mati pun jasadnya tidak dimakan oleh belatung, karena dijaga jasadnya sampai hari kiamat. Dan itulah dahsyatnya dari menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, niscaya ya kamu dapati Allah bersamamu. Nah, ini adalah satu yang penting sekali. Kalau kita misalnya menjaga Allah, Allah akan bersama kita. Kalau Allah bersama kita, siapa yang bisa membahayakan kita? Kalau Allah bersama kita, siapa yang akan merugikan kita? Allah bersama kita. Jadi orang yang suka menjaga Allah, menjaga perintah larangannya, Allah akan bersama dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah saja. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Kalau kamu minta tolong sama Allah saja. Nah, adalah sebuah kalimat yang menanamkan tauhid kepada Ibnu Abbas, agar dia hanya berdoa kepada Allah, hanya dia minta kepada Allah. Karena kalau kita meminta kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan dan merupakan dosa besar. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah, minta kepada kuburan keramat misalnya, minta kepada perlindungan kepada jimat, tidak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Karena kata Rasulullah SAW, kalau kamu minta sama Allah saja, tidak boleh minta kepada selainnya. Terlepas doamu dikabulkan atau tidak, pokoknya minta kepada Allah. Kalau kamu bersungguh-sungguh dalam doa, pasti Allah kabulkan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kalian bertanya tentang aku ini dekat, kata Allah. Aku akan mengabulkan doa orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Kalaupun tidak dikabulkan, Allah akan berikan pahala yang besar. Allah akan ganti dengan surga bagi orang yang suka berdoa kepadanya. Karena Allah lebih tahu mana doa kita yang berhak untuk dikabulkan dan yang mana yang dia tunda nanti di akhirat nanti. Maka jangan kita tergesa-gesa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, dalam hadis ini beliau mengatakan, dalam hadis ini, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kemudian wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Ketahuilah kalau seandainya semua manusia itu berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, dia tidak bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah. Begitu juga kalau seandainya semua manusia berkumpul ingin memberikan bahaya kepada kamu, dia tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali atas izin Allah. Ini adalah sebuah penanaman kalimat tauhid kepada seorang anak kecil, bahwasanya dia harus yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memadaratkan dia kalau Allah tidak mengizinkan. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dia kalau Allah tidak mengizinkan. Karena semuanya atas izin Allah. Nah, kalau kita tahu semuanya atas izin Allah, kenapa kita bergantung kepada makhluk? Kenapa kita harus takut kepada makhluk? Bukankah Allah yang menjaga kita? Bukankah hanya Allah yang menakdirkan kita? Kalau memang kita mati, Allah akan matikan. Dan kalau kita masih hidup, maka Allah akan hidupkan. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis ini juga, beliau mengatakan, ya, dalam hadis yang lain, ya, yang agak serupa, yang saya ambil secara ringkas, bahwasanya kata Rasulullah SAW, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau mengingat Allah ketika dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengingatmu ketika dalam keadaan sempit. Nah, kita bertanya terkadang, kenapa sih kita sering tidak dikabulkan doa kita kalau kita minta? Karena mungkin kita kalau kita lapang, kita lupa sama Allah. Kadang kita baru ingat kalau kita dalam keadaan sulit. Tetapi kalau kita suka mengingat Allah walaupun dalam keadaan lapang, niscaya kalau kita dalam keadaan sulit, Allah akan mengingat kita, Allah akan mengabulkan doa kita. Maka hadis adalah hadis yang sangat penting, sebuah hadis yang berisi kalimat tauhid kepada seorang anak kecil. Makanya Ibnu Abbas menjadi pribadi yang tauhidnya tangguh. Dia sangat menjaga Allah, dia cuma berdoa kepada Allah, dia cuma hanya berlindung kepada Allah, dan dia menjadi pribadi yang benar-benar soleh dan bertauhid dan yakin Allah bersamanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.